Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah untuk sama-sama belajar mengkaji ilmu agama. Terutama ilmu yang kita pelajari adalah ilmu tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal nabinya dan juga mengenal agama Islam. Dengan ilmu ini kita bisa beramal dengan benar, kemudian bisa mendakwakan ilmu ini kepada kaum muslimin yang lainnya. Dengan demikian kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi waktu asar, sesungguhnya semua manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yakni yang memiliki ilmu dan juga mereka beriman dengan ilmu tersebut, kemudian mengamalkan ilmunya, wa 'amilus shalihat, lalu mereka saling mendakwakan, wa tawassaw bil haqqi, kemudian wa tawassaw bis sabri, saling mengingatkan untuk bersabar di dalam menuntut ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, dan bersabar di dalam mendakwakan ilmu. Dengan demikian kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah karena selalu Allah beri kita hidayah untuk menuntut ilmu syar'i. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Dan kita juga bersyukur karena kita telah dipertemukan dengan salah satu bulan yang mulia, salah satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Muharram. Dan kita masuk di hari-hari yang paling istimewa dari bulan Muharram. Kalau sekarang kita berada di tanggal 9 bulan Muharram, sedangkan besok kita akan masuk pada tanggal 10 bulan Muharram. Bulan yang paling istimewa atau hari yang paling istimewa dari bulan Muharram adalah di tanggal 10 bulan Muharram. Karena di tanggal 10 tersebutlah Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari bencana yang sangat besar, yaitu dari kebengisan dan kekejaman Firaun yang melampaui batas, yang menyiksa orang-orang yang tidak berdosa. Firaun ingin menghabisi Nabi Musa dan juga Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari Firaun tersebut, dan itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam berpuasa untuk mengenang dan untuk mensyukuri nikmat tersebut, sehingga orang-orang dari Bani Israel atau orang-orang dari Yahudi juga mengikuti Nabi Musa untuk berpuasa. Tatkala Rasulullah berhijrah ke Madinah, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, maka beliau menjumpai orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Beliau bertanya, kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, kami berpuasa karena mengikuti Nabi Musa. Hari ini Nabi Musa berpuasa karena bersyukur karena diselamatkan oleh Allah. Kami mengikuti Nabi Musa. Maka beliau bersabda, wa nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak, kami lebih pantas untuk meneladani Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Fa'amara bisiyamihi. Beliau pun memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Jadi yang paling utama berpuasa di bulan Muharram ini adalah di tanggal 10 bulan Muharram. Yang mana ketika ditanyakan kepada beliau salam, apa ganjaran orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, kata beliau, ahtasibu yukaffiru sana qablahu. Aku berharap
akan diampuni dosa-dosanya selama 1 tahun yang lalu. Kemudian beliau pun menganjurkan kalau bagi siapa yang mampu untuk berpuasa juga di tanggal 9, yaitu pada hari ini yang dikenal dengan apa? Puasa Tasu'a. Ya, puasa Tasu'a tujuannya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita bisa, maka puasa hari ini, ya, kemudian kita berpuasa besok tanggal 10 bulan Muharram. Ini yang perlu kita ingatkan karena kita sedang berada di waktu yang sangat istimewa. Kemudian seperti biasanya kita akan sama-sama mempelajari kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. 3 landasan utama yang sangat penting yang harus dikuasai dan harus diamalkan oleh setiap muslim. Mengamalkan konsekuensi dari 3 landasan tersebut. Dengan demikian dia akan selamat di alam kubur ketika berhadapan dengan fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kalau dia di dunia ini paham tentang 3 landasan utama ini, lalu dia mengamalkan konsekuensinya dengan istiqomah, maka insya Allah ketika meninggal dunia dia akan sukses. Dia bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut, dan ini yang kita harapkan. Karena kalau kita tidak sanggup menjawab pertanyaan tersebut, maka siksaannya sangat pedih. Kita sangat ingin selamat di dunia, di alam kubur, dan juga nanti di hari kiamat. Maka sangat penting kita mempelajari 3 landasan utama. Kita masih membahas muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara muqaddimah yang beliau bawakan ada beberapa poin. Di antaranya sudah kita bahas 4 poin dari muqaddimah. Mungkin ada yang masih ingat 4 poin di muqaddimah yang pertama. Harus atau seorang muslim wajib mempelajari 4 perkara atau wajib mengetahui tentang 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua amal, ya, mengamalkannya, yang ketiga berdakwah, dan yang keempat bersabar. Kemudian muqaddimah yang kedua, beliau menyebutkan ada 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. 3 perkara ini, yang pertama adalah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita. Allah menciptakan manusia atau makhluknya tidak sia-sia, melainkan ada tujuan yang utama Allah ciptakan manusia di muka bumi ini, yaitu agar manusia beribadah kepada Allah. Sehingga Allah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitabnya agar manusia bisa mengenal Allah dan agar manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita pelajari poin yang pertama. Poin yang pertama dari muqaddimah yang kedua. Baik, kita masuk pada poin yang kedua dari muqaddimah yang kedua. Ats-tsaniyah, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik, insyaallah sudah ketemu semua? Belum? Insyaallah. Halaman 31. Betul, kita sudah masuk muqaddimah yang kedua. Dan poin yang pertama sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Alaysa kadzalik? Apa masih bingung ini? Masya Allah. Kemarin nggak tahu, sekarang lupa ya. Tapi atau akhir pembahasan sampai di mana? Ada yang masih ingat? Ya? Allah memberikan rezeki. Walam yatrukna hamala. Sudah belum?
Man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Sudah atau belum kira-kira? Belum ya? Hah? Sekarang 31, betul ya? Berarti poin yang kedua. Atau kita ulang sedikit aja kalau mungkin ada yang belum paham misalkan. Jadi poin yang pertama, kita wajib mengetahui, dan ini fardu ain, masing-masing setiap muslim wajib mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa ada arahan. Akan tetapi Allah mengutus untuk kita rasulan, seorang rasul. Barang siapa yang mentaati rasul tersebut akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat alias bermaksiat kepada rasul tersebut, dakhalan nar, akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun, yaitu seorang rasul, yakni Nabi Musa alaihi salam. Fa'asa fir'aunur rasul, maka Fir'aun itu bermaksiat kepada rasul tersebut, mengingkari rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa Fir'aun itu dengan siksaan yang pedih. Sampai sini sudah atau belum? Sudah ya? Ayo, nah singkat anda sih sudah, betul ya. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang kedua, al-thaniyah, bahwasanya Allah tidak ridho ayyushraka ma'ahu ahadan atau ahadun fi ibadati. Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun di dalam ibadah. Allah tidak ridho jika seorang menyekutukannya dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, baik itu malaikat yang dekat, wala nabiyyun mursalun, ataupun seorang nabi yang diutus. Adapun dalilnya adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasannya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada siapapun. Jangan berdoa bersama Allah, jangan berdoa di samping berdoa kepada Allah kepada siapapun. Baik, insyaallah kita akan pelajari poin yang kedua ini terlebih dahulu. Poin yang kedua ini adalah konsekuensi dari kita mengenal Allah, konsekuensi dari kita mengetahui rububiyah Allah. Kalau di poin yang pertama itu kita sudah mengetahui tentang rububiyah Allah. Kita tahu Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ini kita sedang mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan para nabi ataupun para rasul yang diutus kepada manusia juga mereka menjelaskan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingatkan kepada manusia bahwa Allah lah yang menciptakan alam ini, Allah yang memberi rizki kepada mereka. Bahkan ketika orang-orang kafir itu ditanya, ya, siapakah yang memberi rizki kepada kalian? Mereka mengatakan yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyelamatkan kalian ketika terjadi bencana, terjadi musibah di tengah lautan? Mereka semua menjawab Allah, ya. Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki. Nah, ini kita sedang mengenal tauhid rububiyah. Apakah sudah selesai sampai di situ? Kita mengenal Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki alam ini, kemudian
titik selesai sampai di situ? Ternyata jawabannya tidak. Kita mengenal rububiyah Allah, ada konsekuensi di balik itu semua, yaitu agar beribadah hanya kepada Allah saja. Maka orang-orang musyrik ini dikenalkan tentang rububiyah Allah agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau hanya Allah yang menciptakan, kalau hanya Allah yang memberi rizki, kalau hanya Allah yang memiliki alam ini, kalau hanya Allah yang mengatur alam semesta ini, maka hanya Allah pula lah yang harus diibadahi. Hanya Allah saja yang harus kita minta ketika punya hajat. Hanya kepada Allah juga yang kita minta perlindungan ketika kita ingin terhindar dari keburukan. Itu seharusnya konsekuensi dari kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perbuatan orang-orang musyrik ini berbeda. Mereka mengenal Allah, mereka tahu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, tapi dalam beribadah tidak hanya kepada Allah saja, melainkan mereka menyekutukan Allah. Ketika berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Minta perlindungan kepada Allah, juga ternyata minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan hanya berlaku pada orang-orang musyrikin di zaman Nabi atau di zaman dulu. Di zaman sekarang pun sebagian kaum muslimin juga perilakunya sama dengan orang-orang musyrik di zaman dulu. Yaitu apa? Tidak murni beribadah kepada Allah, tidak murni menyembah Allah, masih campur dengan kesyirikan. Mungkin sholatnya untuk Allah, tapi ketika berdoa kadangkala masih minta kepada kuburan. Ketika menyembelih hewan kadangkala menyembelih untuk Allah di Idul Adha, tapi giliran musim yang lain juga menyembelih untuk selain Allah. Kemudian memberikan persembahan, minta perlindungan. Kadangkala minta perlindungan kepada Allah, tapi juga minta perlindungan kepada selain Allah. Ada atau tidak di zaman kita sekarang? Masih banyak. Apalagi pada malam 1 Syuro. Kita lihat masyarakat banyak yang masih belum tahu malam 1 Syuro apa yang mereka lakukan. Ya, datang ke kuburan-kuburan atau datang ke punden-punden tertentu yang dianggap itu sebagai leluhur ataupun yang pertama kali tinggal di atau membuka desa tersebut, sehingga mereka harus mempersembahkan, ya, apakah hasil buminya, mempersembahkan apa saja, ya, kepada yang dianggap sebagai leluhur tersebut. Tujuannya apa? Memberikan perlindungan, mendatangkan manfaat. Itu tujuannya, agar kampungnya, desanya bisa aman, agar desanya bisa damai, agar dikasih melimpah, mungkin hasil taninya melimpah, rizkinya. Itu tujuannya. Dan mereka punya keyakinan kalau tidak melakukan seperti itu, desanya terancam. Ya, Pak ya? Terancam, ya. Makanya ketika ada musim-musim tertentu harus memberikan persembahan, karena punya keyakinan kalau tidak seperti itu akan berbahaya bagi desanya tersebut. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang keliru yang merupakan kesyirikan. Bahkan sebagian kaum muslimin masih mempraktekkan hal tersebut. Nah, Allah tidak ridho. Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun. Kenapa? Karena tidak layak Allah itu disekutukan dengan sesuatu apapun. Kita tahu hanya Allah yang mampu menciptakan, hanya Allah yang memberi rizki, hanya Allah yang memiliki semua alam ini. Tidak ada yang campur, tidak ada yang membantu Allah sedikit pun. Kalau yang menciptakan alam ini mungkin Allah dan juga para nabi, mungkin kita bisa menyembah nabi juga. Kalau yang menciptakan alam ini Allah dan juga para malaikat, mungkin kita menyembah Allah dan juga menyembah malaikat. Atau yang menciptakan alam semesta ini Allah dan juga
mungkin leluhur-leluhur mereka. Ini mungkin bisa kita menyembah Allah dan juga menyembah kepada leluhur-leluhur tersebut. Tapi yang menciptakan alam ini murni hanya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut campur. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut membantu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok tiba-tiba dalam masalah ibadah memberikan persembahan disekutukan dengan sesuatu atau dengan makhluk-makhluk yang tidak setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedzaliman yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu kesyirikan, beliau mengatakan antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Kedzaliman yang besar. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia sama saja dengan menyamakan Allah dengan makhluk tersebut. Padahal makhluk ini makhluk yang lemah atau tidak? Seluruh makhluk itu lemah, terbatas, tidak sempurna. Kita ulangi, seluruh makhluk lemah, terbatas, tidak sempurna. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang maha sempurna segala sifat-sifatnya. Maka sangat berbeda antara alam Tuhan semesta alam ini dengan yang diciptakan. Allah itu maha sempurna dari segala sisinya. Ya Pak ya? Maka kalau kita baca dalam surat Al-Ikhlas, itu maknanya sangat dalam. Bagaimana Allah sedang menunjukkan kesempurnaannya. Sebagaimana Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, satu-satunya yang Esa, satu-satunya yang sempurna, satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang memberi rizki, satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memiliki kesempurnaan dari segala sisinya. Maka pantas Allah itu sebagai As-Samad, Allahus Samad. Karena Allah itu sempurna, maka Allah tempat bergantung seluruh makhluk-makhluknya. Nah ini tiba-tiba ada yang berbuat syirik, minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan yang tidak sempurna ini disamakan dengan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dolim atau tidak? Dolim yang luar biasa, menyamakan yang sempurna dengan yang tidak sempurna. Disadari atau tidak disadari, konsekuensinya orang yang berbuat kesyirikan adalah seperti demikian, menyamakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridho. Maka orang yang melakukan hal demikian adalah orang yang sangat zalim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan kesyirikan, mungkin sering kita singgung di bab at-tauhid, orang yang melakukan kesyirikan, maka dosanya sangat besar, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak akan diampuni. Kalau ada orang yang berzina, bahkan mungkin dia berzina dengan perzinahan yang sangat buruk, berzina dengan mahram, berzina dengan yang masih hubungan saudara, ya, atau berzina dengan istri tetangga. Perzinahan ini kan juga bertingkat-tingkat. Walaupun ada orang yang berzina dengan tingkatan yang paling parah sekalipun, meninggal dunia masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang minum khamr, bahkan dia sakaratul maut, kalau tidak minum khamr tidak mati. Berarti sedang sakaratul maut harus didatangkan khamr, dia minum baru mati.
Walaupun demikian orangnya meninggal dunia ketika meneguk khamr, masih punya kesempatan, masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kekal di neraka. Atau ada orang yang membunuh nyawa dengan nyawa yang sangat banyak sekalipun, dia masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar apapun itu masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Tidak kekal di neraka. Tapi kalau sudah dosa syirik, maka kekal di neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini sangat berbahaya dan ini harus selalu sering disampaikan. Sering kita ingatkan, sering kita sampaikan agar kita semua selalu sadar dan kita semua hafal tentang bahayanya kesyirikan ini, juga ikut menyampaikan kepada kaum muslimin yang lain. Setiap kita wajib menyampaikan tentang bahayanya kesyirikan ini kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang tadi kita contohkan, malam 1 Syuro ataupun mungkin di tanggal-tanggal yang lain, masih ada kaum muslimin yang terjebak di dalam kesyirikan. Apakah mungkin karena belum tahu, karena kejahilan, ataupun karena faktor-faktor yang lain? Wajib kita sampaikan, karena sangat berbahaya. Kalau sudah meninggal dunia belum bertobat dari dosa syirik, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan dia masuk surga. Haram masuk surga berarti sama sekali tidak menyentuh surga, kekal di neraka. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada siapapun yang menolong orang tersebut. Pada hari kiamat hanya Allah yang berkuasa. Tidak ada yang bisa menolong siapapun. Walaupun kita mendatangkan harta sebesar apapun untuk menebus diri kita, bisa keluar dari neraka, tidak bisa untuk menebusnya. Bahkan kita menebus dengan orang yang paling kita cintai. Orang-orang kafir di neraka nanti itu ingin menebus dirinya dengan orang-orang yang mereka cintai. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Orang-orang mujrim itu orang-orang yang musyrik, yang mujrim, yang kafir, nanti di neraka itu yawaddu, berangan-angan, bercita-cita untuk menebus diri mereka dengan bibani, anak-anak mereka. Anak saya disiksa enggak apa-apa, yang penting saya selamat. Kalau di dunia ini orang tua mati-matian membela anaknya, bahkan dia rela dirinya lah yang menjadi korban asalkan anaknya bisa selamat. Tapi di hari kiamat yaftadi bibani, dia akan mengorbankan, menebus anaknya, menebus dirinya dengan anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, dengan istrinya, pasangannya, ataupun dengan saudara-saudaranya. Wa man fil ardi jami'an, ataupun kepada siapapun di muka bumi ini dia gunakan untuk menebus dirinya agar bisa keluar dari azab Allah atau dari api neraka. Tapi kalla innaha ladha, kata Allah, sekali-kali tidak, mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka ladha, neraka yang menyala-nyala. Taib. Jadi sangat berbahaya syirik ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha dengan orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian di antara bahaya kesyirikan yang mungkin sering kita singgung, yaitu amalannya akan gugur. Semua amalan kebaikannya hangus, terhapus, tidak tersisa sedikit pun. Contoh misalkan ada orang yang selama 60 tahun beribadah kepada Allah dengan berbagai macam amal soleh. Ada sholat, ada zakat, ada haji, ada puasa yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Berbagai macam amalan soleh dia kumpulkan selama 60 tahun.
Tapi dalam 1 detik dia minta kepada kuburan, wahai Mbah Fulan tolong saya. 1 detik dia minta kepada penghuni kuburan tersebut. Seluruh amalannya 60 tahun hangus. Berbahayanya perbuatan syirik tersebut. Apalagi nanti pada hari kiamat, mungkin dia merasa amalannya masih ada, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah jadikan amalan-amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan amalan-amalan mereka, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Baik. Adapun kalau Allah tidak ridho, maka kita pun juga tidak ridho dengan kesyirikan tersebut. Karena kita harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan kita pun harus membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak ridho dengan kesyirikan, kita pun harus tidak ridho dengan kesyirikan. Maka jangan dianggap enteng. Ketika ada kesyirikan, nggak apa-apa ikut ngumpul-ngumpul. Kan saya nggak ikut meyakini, saya hanya ikut meramaikan saja. Nah, jangan ridho. Kita seorang muslim harus berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Ya, tidak boleh ikut-ikutan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kesyirikan. Ya, kita harus berlepas diri, harus menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan yang mengandung kesyirikan. Kecuali mungkin ada suatu maslahat yang besar, ya, kita datang untuk mendakwai mereka atau datang untuk memperingati mereka, maka tidak masalah. Tapi kalau cuma untuk menonton, ada acara ritual, misalkan ritual untuk mempersembahkan kepala kerbau kepada laut misalkan. Nah, ikut nonton, ikut menghadiri, ini tidak boleh. Ya, kita harus menghindari segala bentuk kesyirikan atau ritual-ritual kesyirikan, walaupun kita tidak melakukannya. Ini bukti kalau kita ini tidak ridho. Kita tidak ridho dengan kesyirikan tersebut. Baik, Allah itu tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun, baik itu malakun muqarrabun, baik malaikat yang paling dekat dengan Allah. Kita tahu malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi kemampuan untuk menurunkan hujan, diberi kemampuan untuk mengatur malaikat untuk mengatur rizki misalkan, ya, untuk membagi-bagikan rahmat. Malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh ketika di alam perutnya, di alam rahim atau di rahim ibunya. Ada banyak malaikat yang ditugaskan. Contoh malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hujan. Kita tahu malaikat ini punya kemampuan, dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, malaikat ini mampu untuk menurunkan hujan atau mengatur hujan. Itu pun yang betul-betul mampu, malaikat ini kan betul-betul mampu menurunkan hujan dengan izin Allah. Itu pun tidak boleh kita minta kepada malaikat itu, apalagi kepada yang tidak mampu sama sekali. Penghuni kubur yang ada di kuburan itu untuk menurunkan hujan saja dia nggak mampu. Mendengarkan orang yang berdoa saja tidak mampu mendengarkan, apalagi menjawab permohonan orang yang berdoa kepadanya. Kok tiba-tiba kita minta kepada penghuni kubur tersebut? Malaikat yang dekat, yang punya kemampuan, yang punya kelebihan saja tidak boleh kita minta kepada mereka, apalagi kepada selain malaikat. Begitupun para nabi yang diutus oleh Allah, para nabi yang langsung berkomunikasi dengan Allah, yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesolehannya itu tingkatannya paling teratas. Jadi kesolehan manusia yaitu para nabi, kemudian baru para sahabat, kemudian baru orang-orang soleh setelahnya. Ini tingkatan keimanan, tingkatan kesolehan.
Para nabi yang tingkat kesolehannya paling atas saja tidak boleh kita minta kepada mereka setelah meninggal dunia, apalagi kepada selain nabi. Ini ada kuburan baru ngaku-ngaku ini kuburannya orang soleh, baru ngaku-ngakunya, ya, belum pasti, belum ada sejarah pasti kalau ini kuburan orang soleh. Bahkan kadang digali itu nggak ada isinya, ya, nggak ada isinya sama sekali. Apalagi orang-orang yang bukan nabi, maka sangat tidak layak untuk kita minta kepada mereka. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil. Adapun dalilnya adalah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah dan jangan engkau berdoa bersama Allah kepada siapapun. Jangan berdoa kepada Allah di samping, jangan berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa, ya, ini merupakan ibadah yang sangat agung, ya. Salah satu, bahkan doa ini termasuk intisarinya ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Mukh itu otak ataupun intisari dari sesuatu, atau intisari dari sesuatu, ya, atau pondasi, ya. Mukh itu bisa dikatakan pondasinya ataupun otaknya ataupun dasarnya ibadah adalah ad-du'a. Dalam beberapa riwayat disebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Padahal doa itu bagian daripada ibadah, tapi ditegaskan oleh Rasulullah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah karena inti daripada ibadah adalah berdoa. Sebagaimana dalam ungkapan yang lain, misalkan kata beliau, al-hajju arafah. Haji itu adalah Arafah. Padahal wukuf di padang Arafah salah satu bagian daripada haji. Tapi beliau mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah, menunjukkan bahwasanya inti daripada berhaji adalah wukuf di padang Arafah. Begitupun inti daripada seluruh ibadah adalah doa. Karena di dalam doa itu seorang hamba menunjukkan kebutuhannya kepada Allah. Seorang hamba menundukkan dirinya, mengabdikan dirinya. Dia mengaku di hadapan Allah tidak punya daya dan upaya. Dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dari segi bahasa, doa itu secara bahasa maknanya adalah permintaan dari bawahan kepada atasan. Adapun kebalikannya, permintaan dari atasan kepada bawahan itu namanya perintah, ya. Jadi kebalikan doa adalah perintah. Kita berdoa kepada Allah, kalau kita lihat redaksi doa-doa itu biasanya dengan kata perintah. Ya Allah kasih saya ini, kan kita kayak nyuruh Allah. Ya Allah beri saya ini, ya Allah minta ini. Kita kayak nyuruh-nyuruh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan dinamakan perintah, dinamakan doa. Kenapa? Karena dari bawahan kepada atasan. Tapi kalau dari atasan, ya kamu kerjakan ini, ya kamu buatkan ini. Nah, ini namanya perintah. Baik, seorang ketika berdoa, dia sedang tunduk, dia sedang mengabdikan dirinya, dia sedang merendahkan dirinya, merasa dirinya tidak berdaya, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin orang itu berdoa kepada Allah, semakin Allah senang kepadanya. Sebaliknya, semakin orang itu tidak berdoa kepada Allah, Allah tidak senang dengan orang tersebut. Karena memang intinya ibadah itu di dalam doa.
Sebagaimana tadi kita jelaskan, Allah itu menjadi satu-satunya tempat untuk bergantung seluruh makhluk. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Allah As-Samad. Maka semuanya doa, semua harapan, semua permintaan itu diberikan, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ibadah yang sangat agung ini itu kalau ditujukan kepada Allah, ini ibadah yang sangat agung. Bagaimana kalau doa ini ditujukan kepada selain Allah? Tadi kita sebutkan kalau doa itu adalah intisari semua ibadah. Bagaimana kalau seandainya doa ini diberikan, ditujukan kepada selain Allah? Kesyirikan yang sangat besar. Ketika doa ditujukan kepada Allah itu ibadah yang sangat agung, tapi kalau ditujukan kepada selain Allah, kesyirikan yang sangat besar. Karena hanya Allah yang mampu untuk kita minta, hanya Allah yang ridho untuk kita minta kepadanya. Tiba-tiba ada yang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat, maka ini perbuatan syirik besar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah dan jangan berdoa kepada siapapun di samping berdoa kepada Allah. Dan namanya berdoa itu ada macam-macam ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, doa itu adalah permintaan. Namun ke dalam bahasa Arab, permintaan itu bisa bermacam-macam. Ada permintaan mendatangkan manfaat, itu namanya doa ya. Ada permintaan ketika sedang genting, namanya istighosah ya. Permintaan agar dihindarkan dari musibah yang akan datang, namanya al-isti'adzah, mohon perlindungan. Ini semua adalah doa. Nah, tidak boleh seseorang itu minta karunia, minta perlindungan, atau dalam kondisi genting tidak boleh dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam ayat ini juga ada isyarat bahwasanya orang-orang musyrik mereka juga menyembah Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan engkau berdoa bersama Allah. Menunjukkan bahwa orang-orang musyrik atau orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka itu bukan berarti orang yang tidak menyembah Allah. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka juga menyembah Allah. Kalau di zaman dahulu orang-orang musyrik mereka juga melakukan haji, mereka juga melakukan tawaf, melakukan umroh, tapi talbiyahnya ditambahin ya. Bukan hanya kepada Allah saja, tapi talbiyahnya juga kepada yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang di zaman dahulu mereka juga menyembah Allah. Jadi orang-orang musyrik itu bukan berarti dia ateis, bukan. Orang musyrik itu bukan berarti dia itu orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak. Orang-orang musyrik mereka juga menyembah Allah. Bahkan di zaman kita sekarang juga orang-orang yang berbuat kesyirikan mereka juga bisa dikatakan ahli ibadah. Ya, Baya. Kalau sholatnya Masya Allah rajin sekali, baca Qurannya rajin sekali, tapi masih minta-minta ke kuburan. Nah, orang-orang musyrik mereka juga menyembah Allah. Jadi jangan kita beranggapan kalau namanya orang musyrik itu berarti hanya orang non-muslim, bukan. Orang-orang musyrik itu menimpa kepada orang non-muslim atau menimpa kepada orang-orang Islam yang KTP-nya Islam, yang mengaku dirinya Islam, yang setiap hari sholat, yang setiap hari membaca kalimat la ilaha illallah, juga kadangkala mereka juga termasuk orang-orang musyrik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Atau ada orang yang setiap hari membaca Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ya. Jadi kul huwallahu ahad,
Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin dia sebagai imam dan setiap hari bacanya suratnya selalu kulhu. Surat kulhu. Setiap hari baca kulhu. Tapi ternyata masih minta-minta ke kuburan. Imam As-Suyuti ya, sampai geleng-geleng, sampai heran-heran, terheran-heran. Kok bisa ada orang yang tiap hari baca surat Al-Ikhlas tapi masih minta hajat kepada kuburan? Ini kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan memang kenyataannya ada seperti itu ya, masih minta kepada kuburan. Padahal surat yang dia baca itu surat berlepas diri dari kesyirikan. Ini kena mungkin kurangnya pengetahuan atau kurangnya ilmu, sehingga banyak kaum muslimin yang masih terjatuh dalam kesyirikan. Dan memang kita harus hati-hati dan kita selalu berdakwah kepada saudara-saudara kita agar mereka meninggalkan kesyirikan tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum. Ini poin yang kedua, bahwasanya Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun, siapapun itu, apakah malaikat yang dekat, para nabi yang diutus, ataupun siapapun, tidak boleh disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada poin yang ketiga. Ats-tsalitsatu anna man ata'ar rasula wa wahhadallaha la yazuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Bahwasanya barang siapa yang telah mentaati Rasul dan dia telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias dia sudah orang yang bertauhid, maka konsekuensinya la yazuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Tidak boleh baginya untuk berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu karib kerabatnya, orang-orang terdekatnya. Tidak boleh dia berloyalitas, tidak boleh dia berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini konsekuensi dari tauhid. Poin yang kedua tadi, konsekuensi dari apa? Dari rububiyah, ya. Jadi poin yang kedua, konsekuensi dari rububiyah. Poin yang ketiga ini, konsekuensi dari tauhid secara menyeluruh. Kalau kita sudah mengikrarkan diri kita sebagai orang yang bertauhid, menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat kesyirikan, maka poin selanjutnya yang harus diketahui adalah tidak boleh berloyalitas kepada musuh-musuh Allah. Karena kalau ada orang yang berloyalitas kepada musuh-musuh Allah, maka dia bagian daripada mereka. Dia termasuk orang-orang musyrik tersebut, atau dia termasuk orang-orang kafir, karena dia berloyalitas kepada orang-orang kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu yuwadduna man hadallah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, meskipun mereka itulah bapak-bapaknya, ataupun anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, atau keluarga-keluarga dekat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Mereka itulah yang Allah tuliskan keimanan di dalam hati mereka, atau orang-orang yang hatinya dikokohkan keimanannya oleh Allah. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah menguatkan
keimanan itu dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, alias Al-Qur'an dari firman-firmannya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Balasannya apa? Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka radhiyallahu, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongannya Allah. Mereka itulah kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya pasukannya, kelompoknya, golongannya Allah, merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Ini dalil yang sangat tegas dan masih banyak ya dalil-dalil yang lain yang melarang kita untuk bermualah, untuk berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir itu mencintai musuh-musuh Allah. Artinya enggak mungkin ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kok dia loyalitas kepada orang kafir, itu tidak mungkin. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya muslim, tapi kok dia bermesrahan dengan orang-orang kafir. Nah, ini dipertanyakan keimanannya. Karena Allah mengatakan tidak beriman, tidak akan engkau dapati orang beriman itu seperti itu. Berarti kalau ada orang yang seperti itu, dia tidak beriman atau imannya perlu dipertanyakan. Walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, ataupun anak-anak mereka sendiri, ataupun saudara-saudara mereka sendiri, ataupun keluarga-keluarga dekat mereka sendiri. Mereka tidak berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Dan masalah loyalitas ini maksudnya adalah dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia kita selalu bekerja sama, kita gotong royong, kita saling membantu, tidak masalah. Kita punya bapak, kita punya saudara, atau kita punya anak yang mungkin non muslim, lagi bangun rumah, lagi bikin kegiatan dunia, mungkin untuk bisnisnya atau mungkin untuk apanya, maka tidak masalah kita saling bekerja sama, saling membantu, tidak masalah. Tapi dalam ayat ini maksudnya adalah dalam masalah keimanan. Kalau sudah menyangkut masalah keyakinan, sudah menyangkut masalah akidah, maka tidak boleh ada toleransi. Harus tegas dalam masalah ini. Kalau dia punya anak non muslim, anaknya ini sedang merayakan hari besar agama mereka, maka bapaknya tidak boleh loyalitas, tidak boleh menghadiri acara tersebut, tidak boleh ikut merayakan acara tersebut. Tidak boleh ada toleransi dalam masalah itu. Atau sebaliknya, ayahnya atau orang tuanya non muslim, sedangkan anaknya seorang muslim, ketika orang tuanya merayakan hari raya, tidak boleh anaknya ini mengikuti atau menghadiri acara perayaan orang tuanya tersebut. Dalam masalah agama, dalam masalah keyakinan, tegas Islam membatas tidak boleh ada loyalitas. Apalagi ketika sudah ada al-jihad, sudah ada peperangan. Qadarullah, terjadi peperangan antara muslim dan kafir. Nah, di barisan pasukan kafir ini ada saudaranya. Mungkin ada saudaranya yang masih non muslim, sedangkan dia orang muslim. Kemudian tiba-tiba ada panggilan untuk berjihad melawan kafir tersebut. Nah, di antara pasukan-pasukan kafir ini adalah saudaranya, mungkin bapaknya, mungkin anaknya, maka tidak boleh ada loyalitas. Ketemu di medan perang, ya tebas kepalanya, ya, walaupun itu anaknya sendiri. Ya, ini sudah dalam masalah agama, masalah jihad untuk ilahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat sejarah bagaimana para sahabat itu betul-betul menunjukkan
bukti keimanan mereka kepada Allah, mereka tidak loyalitas kepada orang-orang kafir sedikit pun, walaupun itu bapak-bapaknya, saudara-saudaranya. Ayat yang kita baca ini, kalau kita lihat sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, yaitu berkenaan dengan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu berkenaan dengan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, walau kanu aba'ahum nazalat fi Abu Ubaidah ibni Jarrah qatala abahu yaumu badrin. Ayat ini turun kepada Abu Ubaidah ibni Jarrah yang membunuh bapaknya Abdullah bin Jarrah, ya, yaitu ketika perang Badar. Dan juga masih banyak lagi kaum muslimin yang membunuh anaknya atau membunuh saudaranya, seperti Umar bin Khattab juga membunuh saudaranya atau berperang dengan saudaranya, yaitu Mus'ab bin begitupun Mus'ab bin Umair juga membunuh saudaranya, yaitu ketika perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Para sahabat itu tidak ada loyalitas kepada orang-orang kafir sedikit pun. Dan kita lihat ketika salah satu ummahatul mukminin, yaitu Ummu Habibah, ya, kalau tidak salah, ketika ayahnya yaitu Abu Sufyan datang ke kota Madinah untuk bertemu Rasulullah, dan Abu Sufyan ini masih kafir, maka dia datang kepada putrinya, dan putrinya ini adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuk ke rumahnya, pengen duduk di tikar, yang mana itu tikar yang biasa diduduki oleh Rasulullah, digulung oleh putrinya tersebut. Ya, tidak boleh duduk di tikarnya Rasulullah, duduk di tanah langsung. Ya, walaupun itu bapaknya sendiri yang datang. Ya, putrinya melakukan hal itu karena dia tidak ingin tikarnya Rasulullah itu diduduk oleh ayahnya, karena ayahnya masih kafir. Ketika mereka masuk Islam, mungkin ada pasangannya yang tidak masuk Islam, mereka harus rela untuk meninggalkan pasangannya tersebut. Termasuk anak-anak Rasulullah SAW ketika menikah itu belum mengenal Islam. Begitu mereka masuk Islam, suami-suaminya ada yang tidak masuk Islam, maka tetap mereka tinggalkan suami-suami. Jadi seperti itulah orang-orang yang beriman, mereka tidak loyalitas kepada orang-orang kafir. Kalau sudah dalam masalah urusan agama, mereka punya prinsip, yaitu selalu yang dijadikan loyalitas adalah orang-orang Islam, dan orang-orang kafir itu kita harus berlepas diri. Ini yang dikenal dengan al-wala wal bara. Al-wala itu berloyalitas, kita diwajibkan berloyalitas kepada orang-orang Islam, dan kita diwajibkan untuk berlepas diri dari orang-orang kafir. Baik, kemudian kalau kita lihat di penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau banyak membawakan ayat-ayat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, atau Allah tidak boleh kita berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Atau dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasara itu sebagai wali-wali, sebagai kekasih-kekasihmu. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian sebagai kekasih sebagian yang lain.
Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai kekasihnya atau menjadi teman setianya, maka dia termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdi qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kita tahu bahwasanya agama seseorang itu mempengaruhi, ya, tergantung agama temannya. Kata Rasulullah, almaru ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama seseorangnya. Kita yang sama-sama muslim saja, ya, itu agama seseorang, keimanan seseorang itu dilihat dari teman dekatnya, ya. Mungkin dia teman dekatnya orang-orang seperti orang-orang yang pelaku-pelaku keburukan, maka bisa jadi dia juga termasuk golongan tersebut. Apalagi kalau ini teman dekatnya orang-orang kafir, teman dekatnya orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Teman dekatnya orang-orang yang mengirimkan bom kepada saudara di Palestina. Dia teman dekat dengan Israel misalkan. Nah, ini nggak ada keimanan sama sekali kalau orang yang ternyata koar-koar membela Israel. Di zaman sekarang kan kelihatan orang-orang yang membela Israel padahal mengaku sebagai orang Islam. Nah, ini tidak ada keimanan, kata Allah SWT, orang yang seperti itu. Dan pasti orang seperti ini termasuk golongan mereka. Ataupun dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitab min qablikum wal kufaru awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpin-pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu sebagai bahan ejekan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Baik. Dan masih banyak lagi ya ayat-ayat yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak boleh kita berloyalitas kepada orang-orang kafir. Baik, ini kita sudah selesai di muqaddimah yang kedua. Ada 3 poin yang harus kita pelajari. Berarti total semuanya ada berapa poin? Ada 7 poin ya. Di muqaddimah pertama dan muqaddimah yang kedua ada 7 poin yang sudah kita ketahui. Kemudian muqaddimah yang berikutnya yaitu tentang kita dianjurkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sepertinya ini juga cukup panjang ya. Bisa kita selesaikan di pertemuan akan datang ya. Tapi mungkin pertemuan sekarang kita hanya membahas muqaddimah yang kedua, poin yang kedua dan poin yang ketiga. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sedikit cerita ini. Ada orang tua yang hendak liburan, liburan RT. Liburan RT ke pantai. Cuman ada sela-selanya itu acaranya itu juga ziarah katanya. Nah, orang tua ini akhirnya memerintahkan anaknya untuk nunggu rumah karena orang tuanya sedang liburan. Tapi sebenarnya orang tuanya ini di lingkungannya itu tahu kalau ziarah itu mungkin ada sisi kesyirikan. Nah, karena di RT ini lingkungannya juga ada yang seperti itu, yang syirik-syirik ziarah seperti itu, akhirnya ikut juga. Nah, nasihatnya untuk sang anak bagaimana? Terima kasih. Baik. Kita diajari oleh Rasulullah SAW ketika melihat sebuah kemungkaran, idza ra'aitum al-munkara, idza ra'aitu ahadukum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi.
Jika salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka perbaiki, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Kalau tidak mampu juga, maka ingkari dalam hati, dan itulah selama-lamanya keimanan. Baik, kalau kita punya power, kita punya kekuatan untuk mencegah orang tua kita ini agar tidak ikut di acara-acara yang di situ mungkin ada kesyirikannya, maka kita lakukan dengan kekuatan atau punya power tersebut. Atau kita sebagai orang tua punya anak dan kita punya power untuk mencegah anak kita. Mungkin ada acara sekolah yang mungkin berziarah ke makam-makam misalkan. Nah, kita sebagai orang tua punya power untuk mencegah anak kita dari ikut acara-acara seperti itu. Ini yang pertama. Kalau kita punya kekuatan, dengan kekuatan. Kalau tidak bisa, maka bilisani, dengan lisan, yaitu kita coba menasehati, ya, kita sampaikan, ya, kita sampaikan kalau acara seperti itu mengandung kesyirikan. Ini maksudnya ziarah kubur, ya, atau ziarah tempat apa? Ziarah wali-wali. Taib. Nah, kalau tidak terjerumus dalam kesyirikan, minimal ini perbuatan yang diharamkan. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk bersafar dalam rangka untuk ziarah kubur. Ya, kata Rasulullah, la tasuddur rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh seseorang melakukan perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ini boleh kita bersafar untuk mengunjungi 3 masjid ini, boleh. Untuk ziarah 3 masjid ini boleh. Karena 3 masjid ini punya keutamaan yang lebih dibandingkan masjid-masjid yang lain. Tapi kalau kuburan ini dilarang. Kalau hanya 3 masjid yang boleh diziarahi, berarti selain daripada 3 masjid tidak boleh seseorang melakukan safar dalam rangka untuk ibadah. Ya, bersafar dalam rangka untuk ibadah di tempat-tempat tersebut kecuali 3 masjid ini. Nah, kenapa dia memilih ziarah ke kuburan wali? Mungkin dia punya anggapan, punya keutamaan. Kalau ziarah ke makam ini lebih afdol, berdoa di tempat ini lebih mustajab. Nah, keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang haram, ya, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak boleh kita bersafar kecuali ke 3 masjid tersebut. Walaupun di tempat tersebut dia semua ibadahnya kepada Allah. Ketika datang ke makam, dia ibadah kepada Allah, dia berdoa juga kepada Allah. Cuma dia milih tempatnya yaitu di makam. Nah, inilah yang keliru, dilarang oleh Nabi SAW. Belum lagi ini sebagai wasilah kepada kesyirikan. Tidak ada yang menjamin ketika berada di makam tersebut tiba-tiba kita minta kepada penghuni makam ini, dan syaitan selalu menggoda, ya, agar orang itu minta kepada makam tersebut. Ini berbahaya. Tapi kita sampaikan, ya, kita nasihati orang tua tersebut semampunya. Kalau dia ikut, dia mendengar, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mau mendengar atau tidak mau ikut, ya kita sudah berlepas diri. Kita sudah menegakkan hujjah, kita sudah sampaikan. Nah, maka kita pilih yang ketiga, yaitu kita ingkari perbuatan tersebut dalam hati. Kita tidak suka, kita tidak ridho, kita tidak rela orang tua kita pergi ke tempat tersebut. Kita ingkari dalam hati. Nah, mungkin seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, seumpama ada satu keluarga yang anaknya itu non-muslim, terus ibunya itu atau bapaknya itu muslim, kemudian anaknya itu mau ke gereja, karena dia tidak punya kendaraan waktu itu, kemudian kendaraannya dia pinjam ke orang tuanya. Apakah ini termasuk loyalitas atau berloyalitas atau bukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
apakah berziarah itu hukumnya bagaimana? Berziarah ke kubur, misalkan ke orang tua yang sudah meninggal atau saudara-saudara yang sudah meninggal. Terima kasih. Baik. Yang pertama, kalau ada anaknya yang non muslim pengen ke rumah ibadah, lalu dia minjam kendaraan karena mungkin tidak punya kendaraan, dia minjam ke orang tuanya, kendaraan orang tuanya. Bagaimana? Maka ini tidak masalah ya, orang tuanya meminjamkan kendaraan tersebut kepada anaknya. Kenapa? Karena kendaraan itu sifatnya umum ya, bisa dipakai kemana saja, bisa dipakai ke gereja, bisa dipakai ke tempat-tempat yang lain. Nah, kecuali kalau orang tuanya yang mengantar. Nah, ini beda lagi. Kalau orang tuanya yang mengantar, ini di sini ada wasilah. Dia membantu untuk orang itu ke tempat tersebut, ke tempat ibadah tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Tapi kalau dia meminjamkan kendaraan, maka tidak masalah karena kendaraan itu bersifatnya umum, bisa dipakai untuk ke tempat ibadah, bisa dipakai ke tempat yang lain. Baik. Kemudian kalau yang kedua, berziarah ke kuburan orang tua misalkan, maka ini disunahkan. Kita disunahkan untuk berziarah ke makam apakah keluarga ataupun makam kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, kita berziarah ke makam orang tua atau ke makam keluarga ini juga dibolehkan. Walaupun perintah untuk berziarah kubur itu tidak hanya kepada keluarga. Kita diperintahkan untuk berziarah kubur kepada seluruh kaum muslimin yang ada di kuburan. Tujuannya untuk mendoakan mereka dan mengingatkan kita kepada akhirat. Karena tujuannya itu. Jadi kita datang ke makam, apakah makam keluarga ataupun makam kaum muslimin yang lain, tujuannya kita ingin mendoakan. Ya. Kalau kepada seluruh kaum muslimin, mungkin kita berdoa dengan cara mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat, minal mu'minin wal mu'minat, wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Ini kita doa dengan cara mengucapkan salam. Adapun kalau kepada keluarga, kita ke makam orang tua, ke makam saudara, mungkin kita berdoa secara khusus. Ya Allah, ampuni saudara saya ini. Ya Allah, maghfir lahu, Allah maghfirhu, atau Allah maghfirli li abi, Allah maghfirli li ummi, Allah maghfirli walidayya. Atau kita doa secara khusus, ya Allah ampuni dia, beri dia berkah, luaskan kuburannya secara khusus untuk makam tersebut, ini juga diperbolehkan ya. Namun yang diperselisihkan adalah mengangkat tangan ya. Mengangkat tangan ini yang diperselisihkan. Yang dibolehkan mengangkat tangan itu kalau ketika menghadap ke arah kiblat, ini diperbolehkan sambil mengangkat tangan. Tapi kalau kuburannya ternyata tidak menghadap ke arah kiblat, maka sebaiknya jangan mengangkat tangan. Contoh kuburannya dia menghadap ke arah yang lain misalkan, ya, maka jangan dia mengangkat tangan. Nah, jadi tidak masalah kita berziarah kubur, bahkan ini disunahkan, tapi hanya untuk mendoakan mereka dan mengingat akhirat. Bahkan seandainya ada saudara kita non muslim atau keluarga kita yang non muslim meninggal dunia, kuburannya pun boleh kita ziarahi. Ya, boleh menziarahi kuburan orang non muslim. Tapi tujuannya cuma ada satu, yaitu mengingat akhirat. Kalau ziarah ke kuburan kaum muslimin, tujuannya ada dua, yaitu mendoakan mereka dan mengingat akhirat. Tapi kalau kepada orang non muslim, maka tujuannya cuma ada satu, yaitu mengingat akhirat. Tidak boleh kita mendoakan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menziarahi kuburan ibunya. Beliau menziarahi kuburan ibunya, kemudian beliau pengen mendoakan ampunan untuk ibunya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya mengingat akhirat ketika menziarahi kuburan ibunya. Nah, wallahu a'lam bishawab.
nama anak itu dari kitab-kitab di luar Islam, itu masuk loyalitas pada orang kafir tidak? Beri nama Islam. Memberi nama dengan nama kitab-kitab non-muslim ya. Perlu diperhatikan ya, nama-nama itu apakah sudah menjadi simbol non-muslim atau nama-nama itu sudah mustarok ya, sudah campur baur gitu ya. Artinya nama itu sudah dipakai, tidak lagi menjadi khasnya non-muslim. Nama itu sudah campur baur ya, antara muslim dan non-muslim sudah menjadi campur baur gitu ya. Walaupun secara sejarahnya memang ini dari non-muslim ya, tapi kalau sudah tidak lagi menjadi simbol, ketika orang mengenal nama ini langsung terpikiran ini non-muslim, ini dewa ini dewa itu. Kalau tidak sampai seperti itu, maka ini tidak masalah ya. Tapi kalau sudah menjadi simbolnya non-muslim, maka ini masuk dalam larangan, yaitu tidak boleh tasyabbuh ya, tidak boleh bertasyabbuh dengan non-muslim, yaitu hal-hal yang menjadi ciri khasnya agama tersebut, termasuk nama-nama ya, namanya Kristiani misalkan ya, jangan namakan anak seperti itu, karena itu sudah menjadi simbol gitu ya, ya Kristiani ya. Atau nama-nama tokoh-tokoh non-muslim ya, ya tokoh-tokoh non-muslim ya, seperti apa? Albert mungkin ya, Stefanus ya, Albert ya misalkan. Walaupun nama-nama itu tidak mesti itu nama kafir ya, karena nama-nama yang model kan nama tergantung suku atau tergantung negaranya ya, karena mungkin negaranya di situ nama-namanya ada seperti apa ya, seperti yang seperti itu nama-namanya. Tapi kalau itu dikenal nama itu tokohnya mereka ya, kita jangan namai dengan tokohnya mereka ya. Contoh kalau mungkin nama Yujarsif ya, contoh ya. Yujarsif misalkan, itu kan nama, nggak harus nama kafir gitu ya. Kalau nggak salah itu yang namakan untuk Nabi Yusuf ya, Yujarsif kalau nggak salah. Baik. Nah, kalau nama itu menjadi ciri khasnya mereka, maka jangan ya. Dan dalam memberi nama anak, kita berusaha memberi yang terbaik ya, menamakan nama-nama yang mengandung doa, mengandung harapan. Dengan nama tersebut kita berharap anak itu menjadi sesuai dengan nama yang kita beri nama tersebut. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup sekian. Kalau tidak lagi, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.